Zzz. Selamat datang kembali di Sekahau Channel. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Langsung saja kita akan membahas berita penting terkait Sri Mulyani menerbitkan aturan baru terkait tunjangan hari tua untuk pensiunan PNS. Tetapi sebelumnya, kami mohon dukungan Bapak Ibu sekalian untuk channel ini agar lebih berkembang dan memberikan berita informatif untuk Anda dengan cara subscribe channel kami, like, komen dan bagikan video ini. Terima kasih. Berita kali ini membahas tentang Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, yang mengatur investasi tabungan hari tua PNS di saham dan surat utang. Kita simak beritanya berikut ini. Kementerian Keuangan mengatur investasi untuk program tabungan hari tua pegawai negeri sipil (PNS). Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.02/2021 tentang tata cara pengelolaan iuran dan pelaporan penyelenggaraan program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi pegawai aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Republik Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada pasal 2 ayat 1 dijelaskan dalam rangka menyelenggarakan program tabungan hari tua atau THT, jaminan kecelakaan kerja atau JKK, dan jaminan kematian atau JKM, pengelola program mengelola iuran program THT, JKK dan JKM. Iuran program sebagaimana dimaksud dan hasil pengembangan iuran program merupakan pendapatan pengelola program. Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus dilakukan secara terpisah untuk masing-masing program, bunyi pasal 3 ayat 1. Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud harus dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. Di pasal 4 ayat 1, pengelola program setiap saat wajib menjaga solvabilitas. Tingkat solvabilitas yang dimaksud adalah selisih antara jumlah kekayaan yang diperkenankan dan kewajiban. Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, paling sedikit sebesar 2% dari jumlah kewajiban manfaat polis masa depan dan utang klaim program THT ditambah cadangan teknis program JKK dan JKM. Bunyi pasal 5. Di pasal 6 ayat 1 disebutkan, jenis kekayaan yang diperkenankan terdiri atas kekayaan dalam bentuk investasi dan bukan investasi. Kemudian, di ayat 2 dijelaskan, kekayaan yang diperkenankan dalam bentuk investasi harus dikuasai oleh pengelola program, tidak dalam sengketa dan tidak diblokir oleh pihak berwenang. Selanjutnya, kekayaan yang diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program THT meliputi surat berharga negara, deposito bank, saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Kriteria saham diatur lebih rinci yakni memiliki fundamental yang positif, prospek emiten positif, nilai kapitalisasi pasar paling sedikit 5 triliun rupiah. Kemudian, obligasi yang paling rendah memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal, obligasi dengan mata uang asing, sukuk, medium term notes, utang subordinasi, reksadana, efek beragun aset, unit penyertaan dana investasi real estate, dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, penyertaan langsung, pinjaman dana, dan tanah, bangunan atau bangunan dengan hak strata. Kemudian, kekayaan yang diperkenankan dalam bentuk investasi untuk JKK dan JKM diatur pada pasal 11 yang meliputi surat berharga negara, deposito bank, saham, obligasi, sukuk, dan reksadana. Demikian berita informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat menjadi berita yang informatif untuk Anda.